adik-adik, apa kabar nih semuanya? Semoga dimanapun adik-adik berada tetap dalam keadaan yang sehat dan happy. Amin. Hari ini ketemu dengan aku, Kak Septi, pada kelas berhitung pertemuan 1. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih, Kak? Hari ini kita mau belajar operasi hitung pecahan. Pastinya kata pecahan nggak asing lagi nih sama adik-adik. Kenapa? Karena kalau Kak Septi nggak salah, pada pertemuan Sabtu yang lalu, adik-adik udah belajar pada matematika 1, yaitu pecahan. Nah, gimana sih Kak contoh bilangan pecahan? Kayak gini nih adik-adik. Contohnya nih ada satu pizza utuh. Nah, kalau adik-adik bagi menjadi 2 potong pizza, pastinya menjadi berapa setiap bagiannya? 1/2 potong. Kemudian, tadi dibagi menjadi 2 potong, 1/2 dan 1/2 bagian. Kemudian kita bagi lagi nih, kita bagi dua, berarti menjadi ada berapa potong pizza? 4 potong. Nah, setiap satu bagian ataupun setiap satu potong menjadi 1/4. Kenapa? Karena tadi dari yang satu yang utuh ya, dibagi menjadi 4 potong, berarti setiap bagiannya 1/4 bagian. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mari kita lanjut lagi ke bilangan pecahan. Nah, adik-adik, bilangan pecahan ini ada beberapa jenis sebenarnya. Ada yang disebut dengan pecahan murni, ada yang disebut dengan pecahan senama, kemudian ada juga yang sering kita sebut dengan pecahan campuran. Oke, apa sih Kak itu? Mari kita lanjut. Yang pertama, pecahan murni. Nah, pecahan murni ini adalah bilangan pecahan yang paling sederhana. Contohnya itu 1/3, 2/5, dan 5/7, dan banyak lagi. Kenapa Kak disebut dengan bilangan pecahan paling sederhana? Karena dia sudah tidak bisa lagi disederhanakan, atau dia sudah tidak bisa lagi dikecilkan. Beda halnya dengan 3/6 nih. Kalau pecahan 3/6 bisa nggak kita sebut dengan pecahan murni? Enggak dong, Kak. Kenapa? Karena 3/6 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi pecahan murni adalah bilangan pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya kita masuk ke pecahan senama. Kak, kenapa disebut dengan pecahan senama? Karena bilangan pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Oke, di pertemuan 1 matematika udah dipelajarin dong mana yang disebut dengan penyebut, mana yang disebut dengan pembilang. Jadi contohnya nih 1/6. Angka 1 di sini ataupun angka yang di atas tanda per itu disebut dengan bilangan pembilang. Kemudian yang di bawah garis per ataupun yang di bawah tanda per itu disebut dengan penyebut. Maka kalau pecahan memiliki penyebut yang sama, itu kita sebut dengan pecahan senama. Contohnya nih, 1/6 dengan 3/6. Itu adalah pecahan senama, Kak. Kenapa? Karena mereka sama-sama memiliki penyebut 6. Oke, paham ya? Kita lanjut dulu nih ke pecahan campuran. Kak, kenapa disebut dengan pecahan campuran? Adik-adik, kalau adik-adik melihat pecahan yang seperti ini bentuknya, misal nih, 1/2 atau 1/2. Nah, ini kita sebut dengan pecahan campuran. Kenapa? Karena 1/2 itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya adalah 1, pecahannya adalah 1/2. Gimana nih, Kak? Oke, contoh nih, 3/2. Nah, 3/2 ini kan artinya 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 dapat berapa? Dapatnya 1. Nah, satunya kita masukkan menjadi bilangan bulat. Karena 3 dibagi 2 ataupun 3/2 itu tidak habis dibagi dengan 2, ada sisanya. Nah, makanya sisanya itu kan 1/2. Nah, sehingga kita buat menjadi 1/2 ataupun 1/2. Maka inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke operasi hitung pecahan sesuai dengan modul kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita bakal mempelajari penjumlahan dan yang kedua kita bakal pelajarin pengurangan pada pecahan. Oke, kita masuk ya. Pertama ke penjumlahan. Nah, adik-adik, pada penjumlahan pecahan ini itu dia berbeda dengan pecahan angka bilangan bulat, pecahan pada bilangan bulat.
Kalau misalkan bilangan bulat, 1 ditambah 2 sama dengan 3 gitu. Nah, beda cerita pada operasi hitung pecahan. Nah, contoh nih, 1/2 ditambah 2/3. Nah, adik-adik, ini tuh penyebutnya berbeda ya. 1/2 penyebutnya 2, 2/3 penyebutnya 3. Gimana nih, Kak? Caranya? Iya, kita nggak boleh langsung menjumlahkan. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soalnya seperti ini. Langkah yang pertama, apabila kita menemui penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Ayo KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena di sini ada penyebut angka, ada penyebut 2 dan 3, di mana pada angka 2 dan 3 mereka memiliki KPK 6. Ya, mereka memiliki KPK 6 sehingga penyebut barunya itu adalah nilai si KPK-nya ataupun si 6 yang tadi. Sehingga 1/2 ditambah 2/3 itu sama dengan, kita buat dulu nih, penyebutnya udah sama ya, sama-sama 6. Oke. Selanjutnya, tadi penyebutnya udah sama nih Kak, sama-sama 6. Oke, kita langkah selanjutnya adalah 6 dibagi dengan penyebut 2. Tuh, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Berarti di sini kita bisa buat 3. Oke, di sini kita bisa buat 3 ya. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, jadi hasilnya adalah 7/6. Wah, gampang ya? Ini nih, atau kita lanjut dulu ke sini nih. Jadi kan tadi kan kita bagi penyebut nih, penyebut yang baru dengan penyebut yang lama kan 6 dibagi 2. Habis itu kita kali 1. Ini nih, yang ini adalah ini. Kemudian selanjutnya 6 dibagi 3, 2. Terus kemudian kita kali dengan 2. Ini nih, 6 dibagi 3 dikali 2. Ini hasilnya adalah si 4/6. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi penyebut yang baru tadi, si 6, kita bagikan dengan penyebut yang lama. Kemudian kita kalikan hasilnya dengan si pembilang. Oke, kita lanjut lagi dulu nih. Oke, kita lanjut. Nah, langkah ketiga, kan tadi penyebutnya udah sama nih. Berarti langsung kita jumlahkan aja. Sama ya, kayak yang tadi ya. Karena tadi kita sudah memperoleh hasilnya ini, 6 dibagi 2, 3, dikali 1 hasilnya 3, 6 dibagi 3, 2, dikali 2 hasilnya 4, kemudian dapat nih kayak gini. Karena penyebutnya udah sama-sama 6, berarti langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 4 berapa? 7, Kak. Berarti 7/6. Mudah ya. Jadi langkah pertama, samakan penyebut dulu. Langkah kedua, penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama dikalikan dengan si pembilang. Kemudian ketika kedua penyebutnya sudah sama, tinggal dioperasikan, tergantung operasinya. Karena ini adalah penjumlahan, maka tinggal dijumlah atau ditambahkan. Oke. Nah, kita lanjut nih ke pengurangan. Gimana nih, Kak, ceritanya kalau pengurangan? Iya, adik-adik, kalau pengurangan itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Terus pembedanya di mana, Kak? Oke, kita kerjain sama-sama nih. Oke, kita masuk dulu nih ke sini ya. Ini ada contoh soal 4/7 dikurang 3/7 sama dengan 1/7. Kak, ini kenapa langsung kita buat 1/7? Iya, adik-adik, karena eh, penyebutnya di sini sudah sama-sama dengan sama-sama 7. Jadi karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal langsung dioperasikan karena tandanya adalah kurang ataupun pengurangan, maka 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/7. Kemudian ini nih adik-adik, 1/2 dikurang 2/7. Kak, ini operasi pengurangan dan penyebut berbeda. Apa nih yang harus kita lakukan? Sama dengan penjumlahan yang tadi. Yang pertama, samakan penyebut. Oke, kalau gitu 2 dan 7 ini KPK-nya berapa? 14. Atau mungkin adik-adik kalau bingung sama KPK, langsung dikali ini. 2 dikali 7, 14. 14 dibagi 2,
7 dikali dengan pembilangnya 1 sama dengan 7. Kemudian 14 dibagi 7, 2 dikali dengan pembilangnya 2, 4. Oke, ini penyebutnya sudah sama-sama 14 nih adik-adik. Berarti sudah bisa kita operasikan, sudah bisa dikurangkan ya. Berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, hasil dari 1/2 dikurang 2/7 sama dengan 3/14, Kak. Kak, tadi kan kita di penjumlahan dia belajarnya yang ini ya, yang penyebutnya berbeda. Kemudian gimana Kak kalau misalnya tadi yang di penjumlahan ini penyebutnya sama gitu. Oke, sama aja dengan pengurangan. Tadi kan ini kalau kita di pengurangan penyebutnya sama langsung dikurangkan nih. Berarti kalaupun di penjumlahan penyebutnya sudah sama langsung dijumlahkan ataupun ditambahkan. Contoh nih ya, Kakak buat contoh. Misal di sini 4/7 ditambah 3/7. Penyebutnya sudah sama-sama 7. Maka dari itu langsung dioperasikan, langsung dijumlahkan. Berapa 4 tambah 3? 7, Kak. Kemudian penyebutnya berapa? 7. 7/7. Ayo, kalau masih bisa disederhanakan jadi berapa nih? 7 dibagi 7. 1. Kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi dalam operasi pecahan, kalau penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu penyebutnya dengan mencari si KPK-nya. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita sudah dapat mengoperasikannya, baik itu pengurangan, baik itu penjumlahan. Oke, selanjutnya, wah, ayo berlatih. Kita mau latihan dulu nih. Kita latihan pada penjumlahan pecahan. Oke, adik-adik, mari kita lihat soalnya. Ini nih, 5/2 ditambah 2/2. Ah, ini nih yang tadi kakak bilang di sebelumnya. Penyebutnya sudah sama-sama 2, Kak. Berarti tidak perlu disamakan lagi, karena sudah sama, berarti langsung dioperasikan, langsung dijumlahkan. Oke, langsung kita jumlahkan ya. 5 tambah 2, 7. Kemudian 2 penyebutnya, 7/2. Kemudian ini juga penyebutnya sama Kak, 9/7 tambah 2/7, berarti 9 tambah 2, 11/7. 11/7. Nah ini nih kita masuk ke nomor 3. Kak, ini tuh penyebutnya berbeda, berarti kita menggunakan langkah-langkah yang tadi, harus disamakan dulu penyebutnya. Oke, adik-adik, KPK 2 dengan 3 berapa? 6 ya, 2 kali 3 6. Oke, 6. Oke, di sini 6 dibagi 2. Sesuai langkah-langkah yang tadi. Penyebut yang baru berapa? 6. 6 dibagi dengan penyebut lama, 2. 6 bagi 2 adalah 3, dikalikan dengan pembilang 1, 3. Kemudian, 6 dibagi dengan 3, hasilnya 2, dikalikan dengan pembilang 1 yang di atasnya. Berarti 2. Berarti hasilnya berapa adik-adik? 3 ditambah 2/6. Hasilnya adalah 5/6. Oke, nanti nomor 4 dan 5 adik-adik kerjakan sendiri. Nanti pas kita Zoom, kita Meet, kita bahas ya, dan kita diskusikan. Oke, kita lanjut dulu nih. Kita lanjut. Ini Kak, kita lanjut. Oh, selanjutnya kita mau latihan pada pengurangan. Jangan bingung adik-adik, sama saja caranya seperti yang tadi sudah kita pelajarin. Nah, Kak, nomor 6 ini penyebutnya kan sudah sama nih. Berarti langsung saja ya dioperasikan. Iya, langsung saja. 5 dikurang 2, 3/3. Karena penyebutnya sama-sama 3. Hasilnya adalah 3 dibagi 3, 1. Oke, kemudian ini nih, nomor 7, penyebutnya sama-sama 9, berarti sudah bisa dioperasikan. 8 kurang 2, 6. Maka hasilnya adalah 6/9. Nah, kita masuk nih ke nomor 8 yang penyebutnya berbeda. Berarti langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Menyamakan penyebut. Oke, 2 dan 5, penyebutnya berapa nih? KPK-nya berapa? 10. Kemudian 10 dibagi 2, hasilnya 5. Dikali 1, hasilnya 5. Kemudian 10 dibagi 5, hasilnya 2. Dikalikan dengan pembilang 1, hasilnya 2. Nah, ini penyebutnya udah sama nih, Kak. Udah adik-adik, udah sama-sama 10. Berarti 5 dikurang 2 adalah 3/5.
menyebutnya 10. Oke, nomor 9 dan 10 adik-adik coba kerjain sendiri, nanti bakal kita bahas ketika kita meet di Zoom. Oke, kalau begitu kita lanjut. Yeay, ayo bertanya adik-adik, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk bertanya ya. Kalau ada yang bingung nanti segera ditanyakan langsung ketika kita tatap muka secara online melalui Zoom meeting. Oke, kalau begitu sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi pada Zoom. Semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan, oke? Dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya, dan jangan ditinggalkan ibadahnya. Oke, see you adik-adik.